Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-101 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Pembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur oleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita, dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan tuntunan firman-Nya, dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah janji yang selalu tergenapi. Puji Tuhan. Kita akan membaca dalam Yosua 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Bapak Ibu Saudara, dunia kita dipenuhi dengan janji-janji yang seringkali diingkari. Janji politik, janji bisnis, bahkan janji antara sahabat bisa gugur karena keterbatasan manusia. Namun ada satu pribadi yang tidak pernah gagal menepati kata-katanya, yaitu Tuhan kita. Yosua di akhir masa kepemimpinannya memberikan kesaksian bahwa dari sekian banyak janji Tuhan bagi Israel, tidak ada satupun yang meleset. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa janji Tuhan selalu tergenapi dalam hidup kita? Pertama, janji Tuhan itu berdasarkan karakternya, bukan karena keadaan kita. Tuhan menepati janji bukan karena kita hebat atau layak, tetapi karena Ia setia pada karakternya sendiri. Manusia bisa berubah pikiran saat keadaan sulit, tetapi Tuhan tidak. Kita baca dalam Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau mengucapkan firman dan tidak menepatinya? Bapak Ibu Saudara, jika saat ini saudara merasa tidak layak menerima janji Tuhan, ingatlah bahwa janji itu bergantung pada kesetiaannya, bukan kesempurnaan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada waktu menunggu kita melewati satu proses untuk kematangan iman kita, kerohanian kita kepada Tuhan. Seringkali kita merasa janji Tuhan gagal hanya karena belum terjadi saat ini. Antara janji diberikan dan janji digenapi selalu ada ruang yang bernama proses. Perhatikan, Abraham menunggu 25 tahun untuk Ishak. Yusuf menunggu 13 tahun dari mimpi hingga menjadi penguasa Mesir.
Dalam Habakuk 2 ayat 3 menuliskan, sebab penglihatan itu masih menanti waktunya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertunda. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena janji Tuhan melampaui logika manusia. Jangan batasi cara Tuhan menggenapi janjinya dengan logika kita. Tuhan bisa menggunakan jalan yang mustahil. Ingat apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Laut yang terbelah ketika tidak ada jalan lagi. Puji Tuhan, haleluya. Dia sanggup membawa kita pada tujuan. 2 Korintus pasal 1:20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, tugas kita bukan memikirkan bagaimana caranya Tuhan bekerja, tetapi mengatakan amin, percaya dan taat atas setiap firman-Nya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika hari ini saudara sedang memegang sebuah janji Tuhan, apakah itu tentang pemulihan keluarga, berkat ekonomi, atau kesembuhan, jangan menyerah. Peganglah 3 keyakinan ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak mungkin berdusta. Yang kedua, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat. Dan apa yang dimulai oleh Tuhan pasti akan diselesaikan olehnya. Puji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang akhirnya menduduki tanah perjanjian. Saudara pun akan sampai pada titik di mana saudara akan berkata, semuanya telah terpenuhi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi. Kami menikmati lawatan Tuhan, memperbaharui iman, kasih dan pengharapan. Untuk kami tetap percaya dan mempercayai firman-Mu Tuhan yang tak pernah gagal. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayanan ini mendatangkan berkat bagi saudara. Senang sekali jika saudara berbagi sharing kepada keluarga, saudara, teman terdekat, agar mereka juga diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.